Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam membahas tentang penginjilan. Pada episode kedua ini kita akan menelusuri pernyataan dan penjelasan yang sudah saya sampaikan di episode pertama tentang penginjilan. Dan yang kita ingin gali temukan prinsip dasarnya dari apa yang sudah disampaikan di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 19. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan untuk kita mengerti kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam Injil pasal yang keempat ayat 19, dikatakan demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan Yesus setelah selesai melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Allah Bapanya, dan Ia telah selesai mempersiapkan segala sesuatunya sebagai seorang rabi yang dididik di dalam pengajaran Alkitab, yang sudah melewati masa pengujian dan telah dipersiapkan oleh Allah dengan kemenangan atas setan. Dan tentunya Ia menyatakan kebenarannya. Dengan belajar dari sana, kita sebagai seorang Kristen, seorang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk memberitakan Injil. Kalau kita belum ada persiapan untuk memberitakan Injil, belum mengerti core belief dari orang-orang percaya, maka akan ada kesulitan ketika kita membentangkan kisah Yesus Kristus kepada banyak orang, terlebih kepada orang-orang yang sudah beragama, sudah berkepercayaan, bahkan orang-orang yang sudah skeptis dan yang kritis terhadap kehidupan orang Kristen. Kita harus betul-betul memantapkan diri kita, dan tentunya Roh Kudus menolong kita memberikan penghiburan dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dan murid-murid yang dipanggilnya, Dia datangi satu persatu, Dia tanya, dan Ia memberikan suatu undangan, suatu tantangan, suatu peluang. Jadi di balik panggilan ada undangan, di sana juga ada perintah, tetapi sekaligus di sana ada tantangan dan juga peluang. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang diundang. Ada banyak bukan yang ada di sekitar Danau Galilea. Ada banyak juga yang ada di wilayah Nazaret, di Yerusalem, atau di tempat-tempat lain di mana Tuhan Yesus ada dan hidup pada abad pertama. Dan kita tahu itu. Tetapi yang mendapat undangan terbatas. Dan yang diajak oleh Tuhan sebagai sebuah perintah itu pun terbatas, hanya orang-orang khusus. Dan tentulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mendapatkan undangan dari Tuhan dan yang sudah meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengikuti jejak para murid. Dan sekarang tinggal menunggu apa yang Tuhan perintahkan. Inilah yang Tuhan perintahkan. Ikutlah Tuhan Yesus. Apa yang dinyatakan Tuhan? Ini merupakan tantangan. Mengapa tantangan? Karena Tuhan menyatakan sesuatu yang berbeda dengan panggilan para rabi yang lain. Kalau para rabi yang lain atau para pengajar yang lain hanya menantang untuk taat pada hukum Taurat. Ikuti, hidupi, dan jalankan hukum Taurat. Itu baik. Itu benar-benar mengarahkan kita kepada suatu kehidupan yang bermutu untuk kehidupan di bumi. Namun, Tuhan Yesus memberikan tantangan yang berbeda. Tantangannya ialah Tuhan mengatakan, "Mari ikutlah aku." Suatu tantangan yang berat bukan Bapak Ibu Saudara? Mari ikutlah aku, ikut Tuhan. Itu tidak seperti ikut sebuah pendidikan, sebuah jalur akademis, atau sebuah pengikutan politik, atau partisipan di dalam sebuah undangan pesta. Ikut aku itu berarti ikut pribadinya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Kristus, ikut Kristus itu adalah suatu peristiwa yang mengubah hidup seseorang.
suatu momen di mana orang itu sadar betul bahwa dia tidak boleh ikut yang lain. Ikut Tuhan Yesus berarti betul-betul on the track di dalam Kristus. Tidak menyimpang lagi ke kanan atau ke kiri. Ini tantangannya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sendiri harus menetapkan hati. Benar-benarkah mau ikut Tuhan Yesus? Jangan-jangan hanya beragama. Papa, mama, kakek, nenek, teman, kawan, dan terpaksa saya jadi Kristen. Karena saya ada di dalam lingkungan seperti itu. Jadi, apa artinya ikut Kristus? Nggak ada meaningnya bagi setiap orang yang hanya ikut di dalam konteks keagamaan. Ikut Yesus bukan ikut institusi keagamaan. Ikut Tuhan Yesus berarti ikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, lakukan, dan tentunya ikuti dirinya. Ini suatu hal yang saya katakan tadi, mengubah masa depan orang itu. Saya mengikut Tuhan Yesus, berarti saya ada di dalam Kristus. Mengikuti pikirannya, perasaannya, kehendaknya, rancangannya, bahkan semua yang ada pada diri Kristus. Maukah Bapak, Ibu, Saudara? Ini tantangan. Peluangnya yang besar ialah Tuhan katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini peluang. Menjadikan penjala manusia. Siapa yang menjadikannya? Tuhan Yesus. Kalau kita sudah ikut Tuhan, ada di dalam Tuhan, kita akan dijadikan penjala manusia. Ini peluang. Peluang yang paling terpenting. Kalau kita lihat bisnis apapun, kita tahu bahwa banyak orang menawarkan sesuatu yang baik ya, dalam produknya, jasanya, untuk ayo beli barang ini. Lalu product knowledge-nya disampaikan. Baik itu produk maupun jasa, barang atau jasa, disampaikan. Ayo beli. Ini harganya, ini kualitasnya, dan ini manfaatnya. Tinggal itu saja bukan yang terjadi. Dan kita lihat harganya cocok dengan saya, kualitasnya bagus, dan manfaatnya pas dengan saya. Nah, pasti kita akan tergerak untuk membeli. Ini kan peluang bisnis dalam dunia digital. Dalam dunia politik juga demikian, bukan? Banyak orang mengikuti atau berpartisipasi dalam berpolitik. Ikuti partai A, partai B, partai C. Dengan berbagai macam visi, misi, strategi apapun yang sudah dilontarkan. Ayo ikut. Kita akan menyatakan keadilan, kesejahteraan, dan kita akan menegakkan hukum. Semua tawaran-tawaran itu menjadi peluang, bukan? Nah, begitu juga kalau kita lihat ke sekolah, ke kampus. Banyak sekolah dan kampus menawarkan, ini loh visi dari sekolah kami, ini loh visi dari perguruan tinggi kami, ini loh yang ingin kami capai, ini peluangnya. Mau? Tapi Tuhan Yesus tidak memakai kata-kata itu. Tuhan Yesus memang tidak mengabaikan, tetapi Tuhan Yesus membentuk murid. Memperlengkapi murid. Untuk apa? Untuk memuridkan orang lain. Menjadikan orang lain itu ikut Tuhan. Kamu akan kujadikan. Kata kujadikan itu ada proses. Nggak instan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan suatu barang atau jasa hasil instanisasi teknologi, pasti cepat. Apalagi kalau kualitasnya baik. Pasti cepat untuk diambil, dibeli. Lalu kalau kita melihat ada sekolah, ada kampus yang terbentuk instanisasi, proses pendapatan gelar atau mendapatkan kelulusan, pasti cepat mau ditangkap. Kalau ada orang yang ingin sukses dalam dunia kerja, ada instanisasi, lalu cepat akan ambil kesempatan itu, peluang. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kalau kita dijadikan penjala manusia, itu proses. Bapak, Ibu, Saudara ingat? 3,5 tahun, murid itu dibentuk every day, every time. Tiap hari, tiap waktu, tiap saat, tiap tempat, dibentuk untuk menjadikan orang lain ikut Tuhan. Melaluinya. Dia ada sarana, tapi sarana ini dibentuk dulu. Diperlengkapi dulu. Karakternya, pengetahuannya, pengalamannya, intuisinya. Ini dibentuk. Nggak instan. Dan inilah yang perlu untuk kita dapat persiapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Sejak lahir? Berapa banyak orang sudah dibawa menjadi ikut Tuhan? Berapa banyak melalui hidup kita orang lain itu ikut Kristus? Bukan ikut gerejamu ya,
bukan ikut persekutuanmu ya, bukan ikut pendetamu ya, bukan ikut rohaniawanmu ya, bukan ikut cara hidupmu ya, tapi ikut Kristus. Berapa banyak? Berapa banyak dari anggota keluargamu ikut Kristus? Berapa banyak dari kerabatmu, etnismu yang ikut Tuhan Yesus? Berapa banyak dari tetanggamu? Ini kan hutang Injil yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus terus-menerus melakukannya. Kita dijadikan penjala. Penjala itu kalau kita mau breakdown, ada jalannya, ada talinya, ada ladangnya, danau atau sungai atau laut, di mana jala itu ditebarkan, dan kemudian kita akan tarik hasilnya. Ini harus dipersiapkan, supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan hasil yang terbaik apa? Bukan saya melihat orang itu sukses dalam hidupnya, sehat, kaya. Tidak. Hasil terbaik dari pemberitaan Injil ialah setiap orang ikut Kristus. Bukan ikut saya, bukan ikut lembaga gereja saya, bukan ikut pemikiran teologi saya saja, bukan ikut prinsip dan konsep cara hidup saya saja, tapi yang paling penting, paling utama, ikut Kristus. Kiranya prinsip dasar penginjilan ini menjadi dorongan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentunya mengevaluasi apakah benar-benar sudah memberitakan Injil. Marilah, di sini dikatakan, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu menjadi penjala manusia. Ini personal, tapi sekaligus komunitas. Jadi bukan saya saja, Bapak Ibu, yang menjadi penjala manusia yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua diberikan peluang. Peluang itu sekarang saya kembalikan, saya sampaikan lagi. Mau? Ikuti terus channel YouTube ini untuk belajar tentang penginjilan pada episode ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami dari firman yang Tuhan Yesus nyatakan untuk murid-murid-Mu di masa lalu dan bagi kami di masa kini. Ya Tuhan, ada tantangan untuk setia ikut-Mu, dan ada peluang yang Kau berikan untuk kami menjadi penjala manusia. Bentuk jadikan kami menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh ikut-Mu, dan secara dinamis, produktif, menjadikan banyak orang mengikut-Mu. Bentuk jadikan kami menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kerajaan surga. Tolong Tuhan, sertai kami, kuasai kami, pimpin kami. Berkat-Mu atas kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan menjelaskan, maupun setiap orang yang mendengarkan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.